itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ya, orang dihalang-halangi mau melihat jenazah, ya. Bahkan ada yang marah itu karena bilang kepada keluarga, berarti kamu menyudutkan polisi. Ada nggak peristiwanya dia laporkan gitu? Kalau tidak ada, ya maka dia bisa itu orang yang melaporkan tentang satu peristiwa, padahal peristiwanya tidak ada, ya itu kena laporan palsu. Tanggapan kami tentu kalau orang mati dilaporkan ya SP3. Nah, apakah mereka tidak berpikir bahwa melarang seseorang ataupun keluarga ya untuk melihat jenazah orang yang sudah meninggal itu melanggar hak asasi manusia setidak-tidaknya? Ya, karena tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang mati. Nah, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa itu atas perintah atasan? Nggak bisa. Karena kita lihat itu juga kalian-kalian juga yang memposting bahwa Kadipropam main teletabis dengan Kapolda Metro Jaya itu peluk-pelukan sambil nangis-nangisan. Jadi kami lakukan juga objektivitasnya. Pengamat media, saya mulai merasakan si pengacara Brigadir J ini kok jadi terlalu berlebihan. Bukannya fokus pada fakta kasus ini, si pengacara itu, Kamarudin Simanjuntak namanya, malah melebar kemana-mana. Ungkap kasus Brigadir J, Kamarudin mengaku diserang buzzer, Denny Siregar di kakak juga serang saya. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku mendapat serangan dari kalangan buzzer saat mengungkap kasus kematian Brigadir J. Serangan buzzer itu berlangsung ketika Kamarudin Simanjuntak berhasil mematahkan skenario yang dibuat oleh salah satu oknum staf ahli Kapolri. Skenario mereka berhasil kami patahkan, meskipun 5 lembaga menyerang saya terus. Bahkan buzzer punya pun, sepertinya Denny Siregar dan kawan-kawan menyerang saya, ujar Kamarudin dalam dialog catatan demokrasi di kanal YouTube TV One. Kendati mendapat serangan dari buzzer seperti Denny Siregar dan kawan-kawannya, namun Kamarudin tetap meyakini jika kasus kematian Brigadir J adalah pembunuhan yang terencana. Ia pun meminta polisi untuk menangkap dan menahan oknum staf ahli Kapolri yang terlibat dalam penyusunan skenario kasus kematian Brigadir J. Mundur saja tidak cukup, harus tangkap dan tahan itu penulis skenario si staf ahli Kapolri, ujarnya. Oknum staf ahli Kapolri tersebut kata Kamarudin melanggar pasal 221, 223 KUHP Jo persekongkolan jahat, pasal 88 Jo pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang menyebar informasi atau berita bohong. Sejak awal kasus Brigadir J bergulir, sang pengacara Kamarudin Simanjuntak mengungkap bahwa ada pihak lain yang diduga turut mengancam Brigadir J sebelum pembunuhan itu terjadi. Sosok tersebut merupakan inisial D, yaitu ajudan Ferdi Sambo, yang juga merupakan sekuat lama Brigadir J. Berdasarkan informasi yang beredar, diketahui bahwa inisial D tersebut merujuk kepada Brigadir Daden Miftahul Haq. Brigadir Daden merupakan salah satu ajudan yang sangat dekat dengan Irjen Ferdi Sambo dan disebut sebagai teman curhat Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menilai Brigadir D layak menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Kamarudin, Brigadir D kerap menghasut Ferdi Sambo. Hasutannya memprovokasi Bapak Ferdi Sambo dan istrinya, kata Kamarudin. Kecurigaan itu berdasarkan adanya rekaman obrol WhatsApp orang dan Ferdi Sambo itu di pansel Brigadir J. Hasutannya diucapkan D, ujar Kamarudin, kerap membuat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi bertengkar. Ajudan Brigadir J mengatakan almarhum pakai parfum yang sama dengan ibu. Dia juga menghasut bahwa almarhum pernah dipergoki menembak foto Pak Ferdi Sambo selaku Kadipropam, kata Kamarudin. Tak hanya itu, Kamarudin meyakini Brigadir D juga menghasut Ferdi Sambo dengan bercerita seakan-akan Brigadir J membocorkan rahasia sang jenderal ke istrinya. Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir J, menyebut ada seorang jenderal bintang 3 yang ketakutan saat kasus Yosua ini muncul ke publik. Apalagi dalam kasus Brigadir J ini menyeret Ferdi Sambo yang kini sudah menjadi tersangka utama pembunuhan. Dalam program Aiman Kompas TV, Kamarudin Simanjuntak mengaku sempat dicurhati oleh seorang jenderal bintang 3. Jenderal bintang 3 itu memuji keberanian Kamarudin Simanjuntak membongkar kasus Brigadir J. Sementara jenderal bintang 3 itu mengaku merasa ketakutan saat kasus Brigadir J muncul ke publik, ditambah lagi menyeret nama Ferdi Sambo. "You tahu nggak, jenderal bintang 3 sudah curhat ke saya kok, abang terlalu berani. Kau sudah tidak ada lagi saraf ketakutan," ungkap Kamarudin Simanjuntak mengutip ucapan jenderal bintang 3. "Kenapa bang? Tanya Kamarudin Simanjuntak ke jenderal bintang 3. Kan saja ketakutan," kata Kamarudin Simanjuntak mengutip pernyataan jenderal bintang 3 itu. Tak hanya itu, menurut Kamarudin Simanjuntak ada beberapa jenderal yang curhat padanya mengungkap ketakutan yang sama. "Gue bingung, kenapa kalian takut? Bukannya harusnya mafia yang takut sama kalian?" ungkap Kamarudin Simanjuntak. "Bercanda kali bang, seloroh Aiman. Yang nggak tahu saya bercanda atau enggaknya, tapi kenapa banyak jenderal-jenderal yang curhat sama saya? Karena mereka tidak tahu siapa teman siapa lawan," papar Kamarudin Simanjuntak. Menurut Kamarudin Simanjuntak, sosok Ferdi Sambo ini memiliki orang-orang yang selalu melindungi dan membackup-nya. Disebut Kamarudin, sosok Ferdi Sambo ini juga punya kekuatan besar melebihi jenderal bintang 3. Maka dari itu, kini berhembus isu kalau Ferdi Sambo ini memiliki kerajaan sendiri di dalam Korps
Polri. Lantas Aiman pun menyinggung ketakutan besar yang dimaksud itu adalah kerajaan Verdi Sambo. Rupanya, Kamardin Simanjuntak tak menampiknya. Bahkan Mahfud MD pun sempat mengungkap hal yang sama perihal kabar soal kerajaan Sambo. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Mahfud soal kerajaan Sambo di sini? Tanya Aiman. Ya memang ada. Dia baru ngomong kemarin, saya sudah dari dulu, dari bulan Juli, jawab Kamardin. Kamardin Simanjuntak pun memberikan bukti kalau beberapa penyidik yang menyelidiki kasus Brigadir J juga ketakutan. Menurut Kamardin Simanjuntak, para penyidik ini ketakutan jika aktivitasnya juga diintai oleh geng kerajaan Verdi Sambo. Sebagai contoh, saya mau kasih bukti dari WA saya ke handphonenya para penyidik. Tapi penyidikannya yang ketakutan karena mereka takut katanya handphone mereka juga akan dipantau oleh hantu itu, ujar Kamardin. Oleh kota besar, tanya Aiman, dan ada penyidik yang menolak bukti, tambah Kamardin Simanjuntak. Lantaran adanya dugaan tersebut, Kamardin Simanjuntak pun rajin berbicara di media sosial, membongkar kasus kematian Brigadir J. Menurut Kamardin, saat ini kepolisian sudah dipenuhi para mafia. Kini, Kamardin Simanjuntak mengaku akan selalu mengawal kasus Brigadir J hingga tuntas ke akar-akarnya. Ia pun akan mengungkap borok dan gurita kejahatan Verdi Sambo yang lainnya ke publik. Saya gak perlu tekanan, kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun rancangan kejahatan gak bakal kena pungkasnya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga mendapatkan bisikan dari senior Polri dan mantan Kapolri terkait dengan isu kerajaan Verdi Sambo.